Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Tukang Gambar. Ini adalah video pertama dari playlist baru Tukang Gambar. Nama playlistnya adalah Materi Dasar SolidWorks. Playlist ini akan saya isi tutorial-tutorial dasar SolidWorks. Dan jika nanti ada tips seputar SolidWorks, saya juga akan masukkan ke playlist ini. Jika kalian sedang belajar SolidWorks benar-benar dari awal, silahkan simak video ini sampai akhir. Dan jika kalian sudah tahu apa itu SolidWorks, semoga video ini bisa membuat kalian mengenal SolidWorks lebih dekat lagi. Selain definisi dan fungsi, nanti kita juga akan bahas beberapa kelebihan dan kemudahan yang kita dapatkan dari SolidWorks ini. Tapi sebelum masuk ke materi, saya ingin menyampaikan bahwa selain membuat tutorial di YouTube, saya juga menulis tutorial di blog tukanggambar3d.com. Jadi, jika teman-teman ingin belajar dengan panduan teks, teman-teman bisa baca-baca tutorial di blog tukanggambar3d.com. Teman-teman juga bisa berlangganan artikel via email gratis. Oke, langsung saja kita masuk ke materi. Yang pertama, definisi SolidWorks. SolidWorks adalah software CAD, CAM, dan CAE yang dikembangkan oleh perusahaan ternama Dassault Systems. Aplikasi ini umumnya digunakan untuk keperluan desain mekanikal. Selanjutnya, fungsi SolidWorks. Sesuai dengan definisi tadi, SolidWorks adalah aplikasi atau software CAD, CAM, dan CAE. Berarti, fungsi SolidWorks adalah yang pertama CAD, Computer Aided Design. Artinya, SolidWorks berfungsi sebagai aplikasi untuk membantu proses desain. SolidWorks bisa kita gunakan untuk membuat gambar 2 dimensi dan 3 dimensi. Tetapi, SolidWorks lebih umum digunakan untuk membuat desain dalam bentuk 3 dimensi. Saat membuka dokumen baru, akan muncul 3 pilihan, yaitu Part, Assembly, dan Drawing. Part digunakan untuk membuat desain 3D satuan atau single part. Kemudian Assembly digunakan untuk merakit beberapa part. Kemudian yang terakhir, Drawing digunakan untuk membuat gambar 2 dimensi. Sebenarnya kita bisa saja membuat gambar 2 dimensi mulai dari awal menggunakan menu Drawing. Tetapi umumnya menu drawing pada aplikasi SolidWorks digunakan untuk membuat gambar 2 dimensi secara instan dari part atau dari assembly yang sudah ada. Selanjutnya, fungsi SolidWorks yang kedua adalah CAM, Computer Aided Manufacture. Artinya SolidWorks bisa kita gunakan untuk simulasi proses manufaktur atau proses permesinan, seperti proses turning dan milling. Kita juga bisa membuat program CNC dari desain yang kita buat menggunakan SolidWorks. Untuk SolidWorks versi 2017 atau yang lebih lama, kita harus install aplikasi SolidCAM untuk bisa membuat simulasi permesinan. Tetapi, mulai versi 2018, fitur SolidCAM sudah tersedia langsung di dalam SolidWorks tanpa install aplikasi tambahan lagi. Selanjutnya, fungsi SolidWorks yang ketiga adalah SolidWorks bisa kita gunakan sebagai software CAE, Computer Aided Engineering. Artinya SolidWorks bisa kita gunakan untuk melakukan simulasi dan analisis. Ada banyak analisis yang bisa kita kerjakan menggunakan SolidWorks, seperti motion analysis, flow analysis, thermal analysis, static analysis, dan lain sebagainya. Itu tadi adalah definisi dan fungsi dari aplikasi SolidWorks. Selanjutnya kita bahas beberapa kemudahan yang kita dapatkan dari SolidWorks ini. Yang pertama, SolidWorks memiliki Smart Dimension. Smart Dimension ini sangat bermanfaat dalam proses pembuatan desain. Dengan adanya Smart Dimension, kita bisa membuat sketch secara kasar terlebih dahulu. Baru setelah itu, kita tentukan dimensinya menggunakan Smart Dimension. Nanti otomatis garis-garis sketch akan menyesuaikan dimensi yang kita input. Contohnya seperti ini. Misalnya kita akan membuat 3D parts, tentu kita membuat sketchnya terlebih dahulu. Nah, pembuatan sketch ini tidak harus langsung sesuai dimensinya. Kita bisa membuat sembarang terlebih dahulu. Yang penting menyerupai objek yang akan kita gambar. Misalnya seperti ini. Kita buat sketch sederhana saja menggunakan perintah line seperti ini. Misalnya seperti ini. Nah, setelah sketch jadi, baru kita tentukan dimensinya menggunakan Smart Dimension. Misalnya garis ini kita beri dimensi 50 mili. Kemudian garis ini 70 mili misalnya. Maka otomatis garis ini akan diperpanjang mengikuti atau menyesuaikan nilai yang kita input. Nah, fitur ini
sangat mempermudah kita saat membuat sebuah desain. Yang kedua, SolidWorks memiliki design tree. Nah, ini adalah tampilan design tree SolidWorks atau pohon desain. Dengan adanya design tree ini, kita bisa melihat history atau urutan pembuatan sebuah part atau assembly. Kita bisa lihat di sini, fitur pertama extrude, kemudian extrude cut, extrude boss, dan seterusnya. Nah, lebih enaknya lagi kita bisa mengedit fitur yang sudah terlewat. Misalnya di sini, extrude pertama. Ini sudah terlewat beberapa fitur ke bawah. Misalnya kita edit di sini, klik kanan, kemudian edit. Misalnya nilai extrude-nya di sini kita ubah dari 120 menjadi 200. Maka otomatis di sini juga berubah partnya tanpa mengganggu yang lain. Tapi jika fitur yang kita edit memiliki relasi dengan fitur yang lain dan terjadi error, nanti akan muncul keterangan errornya apa. Jadi kita bisa memperbaikinya dengan mudah begitu. Selanjutnya, kemudahan yang kita dapatkan dari SolidWorks adalah SolidWorks memiliki Property Manager yang sangat komunikatif. Property Manager akan muncul secara otomatis di sisi kiri layar kerja saat kita menjalankan perintah atau fitur SolidWorks. Misalnya seperti ini. Kita klik perintah rectangle. Nah, di sini akan muncul Property Manager untuk perintah rectangle. Di sini ada rectangle type, ada beberapa tipe rectangle yang bisa kita pilih. Di sini juga sangat komunikatif ya, sangat bisa kita pahami. Di sini ada corner rectangle, titik pertama di sudut sini, titik kedua di sudut seberangnya. Kemudian untuk tipe yang lain juga ada keterangan titiknya, titik pertama di sini, kedua di sini, ketiga di sini. Misalnya kita klik yang corner rectangle, kita buat titik pertamanya di sini, kemudian titik keduanya di sini, sesuai dengan instruksi atau ilustrasi yang ada di Property Manager ini. Rectangle sudah jadi. Kemudian misalnya sekarang kita aktifkan perintah fillet. Nah, di sini Property Manager berubah menjadi Property Manager untuk perintah fillet. Di sini ada entities to fillet. Kemudian di sini ada fillet parameter. Jika kita arahkan kursor ke kotak ini, akan muncul tooltip di samping kursor. Tulisannya fillet radius. Nah, otomatis kita langsung tahu fungsi kotak ini adalah untuk menentukan nilai radius. Misalnya kita tentukan nilai radiusnya 15. Ketik 15, enter. Kemudian entities to fillet. Di sini ada tooltipnya. Sketch vertex or entities to fillet. Nah, berarti ini tempat kita untuk menentukan entities atau sudut yang akan kita buat fillet. Misalnya kita klik di sini dan di sini. Maka jadi filletnya seperti ini. Kemudian kita klik OK, maka fillet sudah jadi. Jadi Property Manager-nya sangat mudah dipahami. Ini sangat membantu kita dalam proses belajar. Selanjutnya, SolidWorks memiliki Command Manager yang komplit dan jelas. Ini adalah Command Manager. Command Manager berisi perintah-perintah yang sudah dikelompokkan berdasarkan fungsinya. Misalnya kita klik sketch, maka di sini perintah-perintah yang kita butuhkan untuk pembuatan sketch, seperti line, circle, dan lain sebagainya. Kemudian misalnya kita klik fitur, maka di sini ditampilkan fitur-fitur SolidWorks yang berfungsi untuk mengubah sketch menjadi objek 3D. Dan enaknya lagi, untuk fitur-fitur yang tidak bisa kita gunakan saat ini, di sini tidak bisa kita klik, warnanya akan abu-abu. Nah, sedangkan fitur yang bisa kita gunakan saat ini, bisa kita klik. Contohnya seperti ini, extrude, revolve, sweep. Bisa kita gunakan saat ini. Sedangkan yang lain, loft, extrude cut, dan lain sebagainya, tidak bisa kita gunakan, maka di sini berwarna abu-abu, begitu. Jadi, kita tidak akan salah menggunakan fitur yang tidak bisa kita gunakan, begitu. Dan pada settingan default, perintah-perintah di dalam Command Manager ditampilkan dalam bentuk icon dan keterangan nama fitur atau nama perintahnya. Jadi kita bisa dengan mudah mencari perintah mana yang kita butuhkan. Ini sangat mempermudah kita juga dalam membuat sebuah desain atau dalam proses belajar. Selanjutnya, SolidWorks memiliki toolbox. Fitur toolbox dalam aplikasi SolidWorks berisi part-part yang sering kita gunakan seperti baut,
mur, dan lain sebagainya. Misalnya, dalam proses pembuatan desain seperti ini, kita membutuhkan baut. Kita tinggal buka SolidWorks Toolbox. Kita cari baut di sini. Kita tinggal tarik ke layar kerja, maka baut sudah jadi begitu. Ini juga sangat mempermudah kita dalam membuat sebuah desain. Dan sebenarnya masih banyak lagi kemudahan-kemudahan yang kita dapatkan dari SolidWorks. Nanti teman-teman akan merasakan sendiri setelah mencoba dan membandingkan dengan aplikasi-aplikasi yang lain. Oke, saya rasa cukup sekian materi tentang pengenalan SolidWorks, tentang definisi, fungsi, dan kemudahan-kemudahan dari SolidWorks ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih buat kalian semua yang mengikuti video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.